Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini kita akan belajar tentang daftar pertanyaan wawancara, laporan wawancara, dan kesimpulan hasil wawancara. Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Melakukan daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan sebaiknya diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Misalkan, hal-hal umum itu yang bisa ditanyakan ke semua orang, seperti menanyakan kabar. Lalu, ke hal yang khusus, misalkan tentang yang akan ditanyakan ke narasumber. Misalkan, kita akan bertanya kepada petani. Berarti kita bertanyanya yang berhubungan dengan pertanian dan tanaman. Itu disebutnya pertanyaan yang hal khusus. Selanjutnya, gunakan kata tanya yang ingin ditanyakan. Jadi, gunakan kata tanyanya siapa, berapa, mengapa, di mana, bagaimana, ya, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, berikut contoh daftar pertanyaan wawancara yang bisa kamu siapkan. Contohnya, jika kita akan membuat wawancara dengan topik budidaya kerang mutiara dan narasumbernya adalah peternak kerang mutiara. Karena ini narasumber yang paling relevan. Daftar pertanyaannya contohnya ada 3. Yang pertama, sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? 2. Apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? 3. Bagaimana proses untuk memanen kerang mutiara? Setelah membuat daftar pertanyaan, ajukan pertanyaan kepada narasumber secara berurutan, dimulai dari tahap pembukaan, inti, dan penutup. Jadi harus berurutan ya anak-anak. Tahap 1 yaitu tahap pembukaan. Pewawancara memperkenalkan diri. Misalkan, permisi Bapak, nama saya Repi, saya akan mewawancarai Bapak. 2. Tahap inti. Pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Ya, setelah kita berkenalan dengan narasumber, lalu pewawancara memasuki tahapan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan tahap yang ketiga adalah tahap penutup. Di tahap ini, pewawancaranya yang akan menutup wawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Misalkan kita bilang begini, terima kasih Pak sudah mau menjadi narasumber di wawancara ini. Setelah membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara, hal yang harus dilakukan berikutnya adalah membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut. Yang pertama, topik wawancara. Topik wawancara ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara dan juga sebagai batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar dari topik. Contohnya, kerja bakti sebelum menghadapi musim hujan. Artinya,
Hal-hal yang akan dibicarakan adalah tentang kegiatan kerja bakti, tujuan dilakukan kerja bakti, orang-orang yang terlibat, dan dampak yang akan terjadi jika tidak dilakukan kerja bakti. 2. Narasumber. Narasumber ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancara. Contoh, orang yang dapat dijadikan narasumber untuk kegiatan kerja bakti tersebut antara lain Ketua RW, Ketua RT, petugas dinas kesehatan, atau beberapa tokoh masyarakat. 3. Pewawancara. Pewawancara ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara terhadap narasumber. 4. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Contoh, kegiatan kerja bakti dilakukan pada hari Minggu 17 Juli 2016. 5. Hasil wawancara. Hasil wawancara ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama kegiatan wawancara. Hasil wawancara lebih baik ditulis dengan kosakata baku dan kalimat efektif agar pembaca mudah memahami isi laporan. 6. Kesimpulan. Kesimpulan ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir dari kegiatan wawancara. Artinya, hal-hal yang dapat diutarakan setelah kegiatan wawancara berakhir. Kesimpulan sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf. Selanjutnya, di sini ada contoh laporan hasil wawancara. Laporan wawancara yang pertama ada latar belakang. Siswa kelas 4 mendapat tugas wawancara dengan topik "Ayo cintai lingkungan". Tugas wawancara dilakukan secara perorangan. 2. Tujuan. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang cara mencintai lingkungan. 3. Hasil wawancara. A. Topik wawancara, ayo cintai lingkungan. B. Narasumber. Bapak Rudi Darmawan, Kepala Desa Melati. C. Pewawancara yaitu Beni Irawan. D. Waktu dan tempat Minggu 8 Mei 2016 pukul 10 di rumah Bapak Rudi Darmawan. E. Hasil wawancara. Beni, selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Nak Beni. Ada yang bisa Bapak bantu? Beni, saya ingin meminta waktu Bapak sebentar. Saya ingin mewawancarai Bapak untuk tugas sekolah. Apakah Bapak bersedia? Pak Rudi, dengan senang hati Nak Beni. Silahkan. Beni, saya ada tugas tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan. Kalau boleh saya tahu, kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh warga desa Melati dalam melestarikan lingkungan? Pak Rudi, iya Nak Beni, setiap akhir pekan biasanya kami selalu mengadakan kerja bakti. Adapun kegiatannya yaitu membersihkan selokan, memperbaiki taman sepanjang jalan di desa, dan mengumpulkan sampah dedaunan untuk membuat pupuk kompos. Selain itu, kami juga mengumpulkan iuran sebesar Rp10.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga. Uang tersebut nantinya digunakan untuk membayar petugas kebersihan yang mengangkut sampah di desa Melati ini. Beni, oh pantas saja ya Pak,
Udara di desa ini sangat sejuk dan suasananya nyaman untuk ditinggali. Pak Rudi, terima kasih Nak Beni atas pujiannya. Pak Beni, baiklah Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Semoga kita semua semakin mencintai lingkungan. Pak Rudi, ya sama-sama Nak Beni. Kesimpulan. Untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, kita dapat melakukan beberapa hal, misalnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kewajiban kita untuk melestarikan lingkungan. Adapun hak yang dapat kita peroleh adalah kita dapat merasakan lingkungan yang sejuk dan nyaman. Oleh karena itu, ayo cintai lingkunganmu. Kesimpulan wawancara. Kesimpulan wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas, jadi tidak boleh terlalu panjang dan bertele-tele. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Pertama, tulislah jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. 2. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. 3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. 6. Tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 7. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. 8. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan dan saran dari orang lain. Orang yang memberikan tanggapan sebaiknya bersikap jujur. Sebelum menanggapi, sebaiknya bacalah hasil wawancara secara utuh. Perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, misalnya ketentuan jawaban serta kesesuaiannya dengan topik. Gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung yang meminta tanggapan. Nah, ini anak-anak. Jadi, kalau kalian ada teman yang meminta tanggapan hasil laporan wawancaranya, misalnya begini, Ani sedang membuat laporan wawancara. Nah, hasil laporan wawancara Ani ini, Ani meminta tolong ke Andi untuk membacanya dan meminta saran. Nah, ini contoh tanggapan yang baik ya. Setelah membaca laporan wawancara yang Andi memberikan tanggapan seperti ini. Menurut saya, pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing Etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai dengan topik wawancara, yaitu budidaya kambing Etawa. Selanjutnya ada tugas. Untuk tugas hari ini, kalian buatlah sebuah laporan wawancara seperti yang ada di halaman 200 buku Bukpena. Temanya tentang cara melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Laporan wawancara terdiri dari latar belakang, tujuan, hasil wawancara. Nah, sekian materi bahasa Indonesia hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
kasih juga kepada anak-anak yang selalu semangat belajar dan ayah bunda yang sudah mendampingi Ananda belajar di rumah. Terus jaga kesehatan. Semoga kita bisa segera masuk sekolah kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.